Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Kepikiran. Apanya yang tertinggal satu langkah? Gumam Gilang. Dia masih belum mengerti ucapan Raka. Gak usah dengerin dia, Lang. Pasti dia hanya ingin mengacau lo, kata Bayu. Bagaimana gue gak mendengarkan Raka? Kalau dia adalah jalan gue untuk mendapatkan kita. Gilang memandang Bayu lekat. Lang, kenapa sih? Lo badal banget. Lo itu cuma jadi mainannya Raka. Kita itu gak suka sama lo. Jelas Bayu. Gilang menghela nafas panjang saat merasakan semua terasa rumit. Ketika dia mulai jatuh cinta, rasanya ingin kembali tidak memiliki perasaan untuk siapapun. Dia merasa lebih tenang dan merasa kehidupannya normal tanpa beban yang tidak harus memikirkan antara sahabat dan cintanya. Perjalanan menuju ke kelas, Gilang melihat Gita dan Devan yang sedang bersenda gurau, layaknya pasangan kekasih. Gilang menghentikan langkahnya, kedua bola matanya meratap tajam, tampak kecemburuan yang luar biasa. Namun dia terus memendam agar semua orang tidak tahu. Mungkinkah ini yang dimaksud Raka? Gue tertinggal satu langkah karena mereka berdua sudah jadian. Gumam Gilang pelan dengan pandangan yang semakin tajam. Gilang semakin tidak tenang dengan kedekatan Gita dan Devan. Baru saja dia selesai memarkirkan mobilnya di garasi, langsung dia keluar lagi. Dia hendak pergi ke rumah Raka. Gak usah kaget, gue kesini bukan mau cari lo, gue mau cari Raka. Gue gak kaget, tapi kenapa lo cari Raka? Kita kepo. Kepo banget sih lo. Lagian, lo anak cewek pulang sekolah bukannya langsung balik ke rumah, malah ngeluir aja. Omel Gilang. Terserah gue, hidup-hidup gue, emang siapa lo ngatur hidup gue? Kita sebel banget. Gue masa depan lo, jadi gue berhak dong ngatur lo untuk lebih baik. Idih, pede setengah hidup ya lo. Lagian gue gak mau ada di masa depan lo. Bahkan di masa lalu pun gue ogah. Kita bergidik dengan kenarsisan Gilang. Tak, panggil Raka sambil menuruni tangga. Dia yang sedang asyik rebahan terusik karena suara berisik dari bawah. Dia tuh datang-datang gak jelas. Kita nyelonong pergi saat motor Devan berhenti di depan rumah. Lo kenapa lagi sih, Lang? Berantem terus, kapan dekat ya? Kita dulu yang mulai. Ya udah, yuk masuk. Raka mengajak Gilang ke dalam rumah. Di sini aja, gue cuman sebentar kok. Gilang meminta di depan agar bisa mengawasi kita dan Devan. Masuk aja, entar lo gak kuat lihat mereka berdua ngamuk lagi. Raka memaksa Gilang masuk. Gilang melihat sebentar sebelum dia benar-benar masuk ke dalam rumah dan tak bisa memata-matai mereka berdua. Buruan Lang, lo melihat pemandangan kayak begitu, stres nanti, ujar Raka sambil jalan lebih dulu. Dia membawa Gilang ke kamarnya. Ada apa? Tanya Raka sambil merebahkan tubuhnya di kasur. Gilang duduk di sebelah Raka. Kak, ajarin gue menjadi orang asyik seperti lo. Raka mengerutkan keningnya, dia bangun dan duduk bersila. Asyik, katanya sambil tertawa. Permintaan Gilang membuat Raka dia geli. Iya, setiap gue ketemu dan ngobrol sama Gita, dia selalu bilang kalau gue itu gak seasik lo. Jadi gue rasa kalau gue bisa seasik lo, kita akan dekat sama gue. Jelas Gilang. Raka tertawa kecil. Lang, seasik apa lo? Dan sekonyol apapun lo bertingkah, kalau kita gak suka lo, akan terlihat aneh dan boring di mata kita. Terus gue harus bagaimana? Gilang bingung. Ya lo berusaha buat dia berkesan sama lo. Gimana caranya? Orang kalau kita ketemu, bawaannya bertengkar terus. Ya lo ngalah sama dia, lo ikutin semua kemauan dia. Kalau dia maunya gue ngejauh sama dia gimana? Lo jauhin dia sesuai kemauannya dan lo deketin gue. Gilang terdiam mencerna perkataan Raka yang belum bisa dia pahami. Ya elah Lang, katanya lo pinter. Begini doang gak ngerti.
Lo sering-sering aja kesini ketemu sama gue, jelas Raka. Oke, gue paham maksud lo. Gilang tersenyum sambil manggut-manggut. Jadi mulai sekarang lo coba cuek aja, biar waktu yang bekerja, jelas Raka. Sesimpel ini kah? Ya, hidup itu udah sulit, jangan diperibet seperti soal matematika yang cara penyelesaiannya membingungkan. Jalani aja, kalau dia gak suka lo langsung, lo coba pakai belakang, jelas Raka. Bener juga, gue rasa lo juga sangat berpengaruh dalam hidup kita. Jadi kenapa gue berpikir ribet? Nah, tuh lo mulai paham, jelas Raka sambil memegang pundak Gilang. Kita mondar-mandir di depan kamar Raka. Dia kepo dengan apa yang sedang dibicarakan Gilang dan Raka. Kita menempelkan telinganya di pintu. Kenapa gak kedengaran sih? Gumam kita pelan. Kita semakin menekan pintu sampai pintu berbunyi dan terbuka lebar. Dia terjungkal masuk ke dalam. Kenapa tak? Tanya Raka sambil menghampiri kita. Dia membantu kita berdiri. Nguping ya, tebak Gilang. Siapa yang nguping? Jangan sembarangan nuduh deh. Kita ngegas. Dia kemudian berlari turun agar Gilang dan Raka gak terus mencurigainya kalau dia nguping. Seperti biasanya Gita dan Raka bersama. Hanya bedanya sekarang Raka gak langsung ke kelas. Dia ngumpul bareng Gilang. Kak, gue tunggu di kantin. Teriak Gilang sambil melambaikan tangannya. Oke. Kita terdiam sesaat, melihat interaksi Gilang dan Raka yang terlihat sangat akrab. Kenapa? Tanya Raka saat tatapan kita kepada yang aneh. Elo sama Gilang kok bisa deket banget? Memangnya kenapa tak? Ada yang salah? Raka tanya balik. Ya enggak, cuman aneh aja. Lo sekarang lebih banyak jalan sama Gilang. Mana sekarang jarang ngobrol sama gue, pakai banyak rahasia-rahasiaan lagi. Celoteh kita. Apa gak kebalik? Bukannya lo yang sekarang sering sama Devan? Bahkan nasihat gue lo abaikan. Pulang sampai malam, ketemu juga pas berangkat sekolah. Di kelas, lo juga nimbrung sama Devan. Gue kan lagi PDKT sama Devan. Masa lo gak ngertiin gue sih? Gue juga satu tim sama Gilang, jadi lo juga harus ngertiin. Ih, kenapa dibalikin terus sih omongan gue? Tuh orang pakai pelet apaan sih? Kita merengus kesal saat Raka terus membalikan omongannya. Tak, dia itu tulus sayang sama lo. Dia juga baik. Raka, lo itu baru beberapa hari kenal dia. Udah bisa bilang baik aja. Kak, orang yang ada maunya itu pasti baik. Tapi coba deh, kalau udah dapat, pasti seenaknya. Untuk tahu dia baik atau enggak itu butuh waktu yang lama. Lagian, apa hubungannya dia sayang sama gue? Hubungannya, kalau dia benar-benar tulus, gue bisa melepaskan lo. Gue tidak perlu menjaga lo lagi. Raka, Devan itu jauh lebih baik dari Gilang. Dari mana lo tahu? Orang bisa berubah kapan aja bukan? Dan lo juga belum kenal Devan yang sekarang. Bela aja terus Gilang. Gue kesel sama lo. Gue gak mau ngomong lagi sama lo. Kita kesal lalu pergi ke kelas lebih dulu. Kita membanting tasnya di atas meja, hingga menjadi perhatian sesaat teman-temannya. Kenapa sih lo Git? Kata Farah. Gue tuh kesel banget sama Gilang, katanya sambil duduk. Memangnya dia melakukan apa lagi? Tanya Anita. Dia itu merebut Raka dari gue. Masa dia terus bela Gilang, malah terus jelekin Devan? Udahlah, yuk kita pulang aja, ajak Anita. Iya pulang, capek banget kalau kita. Kita makan dulu yuk, lapar gue, kata Farah. Ke kantin aja yuk yang dekat, ajak kita. Let's go. Mereka bertiga duduk lalu meletakkan pesanan yang dibawanya. Kita meneguk es jeruk sampai setengah. Seger, kata kita, lalu beralih ke mangkok berisikan mie ayam. Anita yang sejak tadi fokus makan terdiam sebentar sambil mempertajam matanya. Dia memastikan orang yang dilihatnya itu Gilang. Kita, panggilnya sambil melanjutkan mengunyah makanan yang ada di mulutnya pelan. Apa? Itu bukannya Kak Gilang sama kakak lo? Tunjuk Anita. Kita dan Farah menengok bersamaan. Bener, itu Kak Gilang sama Kak Kila. Apa mereka pacaran ya?
Akhir-akhir ini gue lihat mereka tuh berduaan terus, kata Anita. Istilahnya gak dapat adiknya tapi dapat kakaknya, tambah Anita. Wah, berarti Gilang udah benar-benar menyerah dan dia memilih Kak Kila. Sakit gak tuh? Kata Farah lalu tertawa. Kita menoleh lagi ke arah Gilang dan Kila yang sedang bersenda gurau. Biasa aja kali Git ngelihatinnya, kata Anita sambil menarik kepalanya sampai menghadap ke depan lagi. Gue biasa aja, cuman heran aja kenapa Kak Kila mau sama dia. Kita memasukkan mie ke mulutnya lagi. Kakak lo berarti normal karena dia mau terima Gilang. Maksud lo, gue gak normal gitu? Kita mendelik. Kurang lebihnya seperti itu, kata Farah lalu tertawa diikuti dengan Anita. Kurang ajar ya kalian, kita manyun. Kita kepikiran tentang Gilang dan Kila. Dia mondar-mandir kayak setrikaan di depan TV. Dia tidak sabar menunggu kepulangan Kila. Kak Kila kemana aja sih gak pulang-pulang? Kita menjatuhkan tubuhnya di sofa, kemudian dia berdiri lagi saat mendengar suara motor yang berhenti di depan rumahnya. Hah, benar, Kak Kila jalan bareng Gilang. Apa mereka berdua pacaran ya? Gumamnya pelan. Kita berdiri di depan pintu sambil mengintip. Dia memantau gerak-gerik Kila dan Gilang. Setelah Gilang pergi, kita langsung lari duduk di sofa agar tidak ketahuan kalau dia ngintip kakaknya. Cie, pacar baru nih, cuit kita. Apaan sih, kata Kila, langsung naik ke kamarnya. Kita pun langsung mengikuti Kila. Kak, pacaran ya sama Kak Gilang? Kita terus kepo. Enggak, jawab Kila. Dia menaruh tasnya, lalu merebahkan tubuhnya yang lelah. Masa gak pacaran? Pasti pacaran kan? Kita terus mendesak Kila sampai mendapatkan jawaban yang sesuai dengannya. Memangnya kenapa sih? Ya kenapa-kenapa. Kita cuma mau tanya aja. Kita ikut merebahkan tubuhnya di samping Kila. Cemburu ya? Kila menoleh ke arah kita. Enggak, ngapain juga cemburu. Lagian kita itu gak suka sama Gilang. Hati-hati loh kalau ngomong. Ntar jatuh cinta, repot loh tak. Enggak ya, kita itu sukanya sama Devan. Titik. Devan teman SMP lo itu. Iya, dia ganteng kan? Oh iya kak, lo beneran suka sama Kak Gilang? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Jawab aja kali kak, gak usah rahasia-rahasiaan gitu. Suka lah, siapa coba yang gak suka sama Gilang? Hanya orang aneh aja yang gak suka, ujar Kila. Jadi menurut kakak, aku itu aneh. Kita manyun. Sangat, kata Kila sambil tertawa kecil. Bersambung.